Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman, mahasiswa semester 6 reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang sedang ramai di Indonesia, yakni tentang tekanan fiskal atau moneter terhadap APBN, program strategis Presiden sekarang Prabowo Gibran, yaitu program MBG, demonstrasi korupsi efektivitas program Kabinet Prabowo Gibran, inflasi dan kenaikan harga BBM. Eh, Memasuki tahun 2026, Indonesia berada dalam situasi yang tidak sederhana. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran memulai berbagai program prioritas dengan mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah semangat tersebut, pemerintah juga dihadapkan dengan beberapa tantangan ekonomi, politik, dan sosial yang saling berkaitan menjadi perhatian politik. Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah kondisi anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN. Besarnya kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program strategis membuat pemerintah harus bekerja ekstra untuk menjaga keseimbangan keuangan negara. Di saat yang sama, perlambatan ekonomi global, gejolak pasar internasional, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin melemah, semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah. Situasi ini menuntut adanya kebijakan yang tepat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional. Di tengah keterbatasan tersebut, program strategis Prabowo Gibran, yaitu program MBG atau makan bergizi gratis, hadir sebagai salah satu program unggulan pemerintah. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak di Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku usaha lokal, serta masyarakat di sekitar tempat dapur MBG tersebut. Pemerintah meyakini bahwa investasi pada kualitas sumber daya manusia merupakan langkah penting bagi masa depan bangsa. Namun, program ini memakan anggaran yang besar. Yang dibutuhkan tidak lepas dari kritik, perdebatan mengenai efektivitas serta keberlanjutannya. Banyak pendapat yang positif dan negatif terhadap program MBG ini. Perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah kemudian muncul gelombang demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Mahasiswa dan kelompok masyarakat menyuarakan berbagai tuntutan yang berkaitan dengan ekonomi, transparansi pemerintah terhadap anggaran, serta arah kebijakan nasional. Aksi-aksi tersebut mencerminkan adanya kekhawatiran terhadap meningkatnya beban hidup dan harapan agar pemerintah lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Di balik demonstrasi tersebut juga ada pandangan positif dan negatif dari masyarakat terhadap aksi demo tersebut. Ada yang mendukung dan juga ada yang tidak mendukung terhadap aksi demonstrasi tersebut. Di sisi lain, persoalan korupsi masih menjadi pekerjaan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Berbagai kasus yang telah muncul memperlihatkan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih masih menjadi tantangan besar. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi negara. Contohnya kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi yaitu korupsi di Badan Gizi Nasional.
Terlebih Badan Gizi Nasional yang membawahi program makan bergizi gratis atau MBG adalah program strategis pemerintah yang banyak eh, memerlukan anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan saat ini. Berbagai persoalan tersebut kemudian mengarah pada penilaian publik atau masyarakat terhadap efektivitas Kabinet Merah Putih dan program-program yang dijalankan Presiden Prabowo. Ambisi untuk mencapai swasembada pangan, memperkuat ketahanan energi, mempercepat hilirisasi industri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah yang dianggap memiliki dampak jangka panjang bagi Indonesia. Namun, pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat, pengelolaan anggaran yang efisien, serta kemampuan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan yang terus berkembang. Pada saat ini, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli. Kenaikan harga bahan pangan dan biaya distribusi menjadi faktor yang berpotensi meningkatkan beban ekonomi rumah tangga. Jika tidak dikendalikan dengan baik, inflasi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat kesenjangan sosial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kekhawatiran tersebut semakin bertambah dengan adanya kenaikan harga minyak atau bahan bakar minyak, ketidakpastian harga minyak dunia, serta berbagai konflik geopolitik internasional dapat memberikan dampak langsung terhadap biaya energi di negeri. Nih, sebagai contoh, kenaikan harga BBM Pertamax beberapa hari lalu membuat masyarakat semakin khawatir terhadap harga minyak yang akan terus meningkat serta mempengaruhi bahan baku di pasar menjadi naik. Kenaikan harga BBM ternyata mempengaruhi sektor transportasi, tetapi juga mendorong kenaikan harga barang lainnya sehingga mempengaruhi tekanan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Ketujuh, persoalan tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah. Tekanan terhadap APBN mempengaruhi pelaksanaan program pemerintah, sementara kebijakan program-program tersebut akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat di tengah tuntutan transparansi dan pemberantasan korupsi. Pemerintah juga mampu menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat dari ancaman maupun kenaikan harga energi. Sekian penjelasan dari saya mengenai 7 topik yang belakangan ini sedang ramai di Indonesia, yaitu tentang tekanan fiskal, program strategis MBG, demonstrasi, korupsi, efektivitas program Kabinet Prabowo Gibran, inflasi, serta kenaikan harga BBM. Sekian, terima kasih.